Oke, kembali lagi dengan kita di Talent Talk Podcast untuk betul-betul ngebahas secara mendalam apa yang menjadi keunikan dari masing-masing orang dan melihat talentanya secara mendalam. So, this is the time for you to find your light and shine. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, namanya Puput. Biasa dipanggilnya Puput, tapi namanya panjang banget, kalian nggak perlu tahu itu siapa. Pokoknya namanya Puput. Puput ini adalah salah satu senior konsultan andalan di EC Consulting atau ECT Consulting milik ESQ Group. Nah, yang menariknya dari Puput, hari ini kita nggak bakal ngomongin kerjaan kok, Put. Puput itu salah satu dari tim saya juga. Kita nggak ngomongin kerjaan hari ini, tapi betul-betul kita ngomongin Puput dan dilema yang Puput lagi alami di hidupnya yang sangat membuat Puput ini stres. Jadi coba kita urai satu-satu, kenapa sih ada dilema ini, oke? Oke. Apa kabar, Put? Baik, alhamdulillah. Oke, great. Puput di EC Consulting udah berapa lama? Udah 5 tahun ada deh kayaknya Mbak Pem. 5 tahun ya, wow, it's been a long time. Dan menurut aku Puput itu salah satu yang sangat high potential. Ya selalu kalau ngerjain sesuatu itu dengan sangat kreatif dan selalu membuat segala sesuatunya dianalisa lebih mendalam. Nah, sampai dia juga menganalisa dalam-dalamnya tentang dirinya. Karena kerjaan pun dianalisa, tapi sebetulnya dalam hidupnya dia selalu menganalisa. Dan itu terlihat dari talent DNA-nya. Nah, untuk para teman-teman di luar sana yang baru nonton Talent Talk, semua tamu kita mengambil yang namanya Talent DNA Assessment. Di mana dalam survei singkat 15-20 menit aja, mereka bisa betul-betul menggali apa yang menjadi potensi dan talenta dirinya. Di dalam Talent DNA, mereka bisa find out, pertama adalah 10 talenta teratas mereka, kita biasanya nyebutnya top talents. Dan kemudian mereka juga bisa lihat apa yang menjadi bottom talents-nya, yaitu talenta-talenta yang secara tidak natural buat mereka. Nah, jadi kalau kita lihat Puput di sini, talent DNA-nya itu dari nomor 1-nya adalah kontemplatif, orang yang suka merenung, introspektif, mikir. Nomor 2-nya signifikan, suka banget berkontribusi. Nomor 3-nya tuh inovatif, punya banyak ide. Nomor 4-nya kontekstual, suka sejarah, background dari segala sesuatunya dia cari. 5-nya intuitif, dia itu sangat tahu melihat pola dari sesuatu yang kompleks. 6-nya dia kompetitif, selalu melihat nih ke kiri kanan, gimana dia bisa jadi yang terbaik. Kemudian 7-nya harmoni, dia selalu melihat kesepakatan dengan orang lain. 8-nya fleksibel, selalu beradaptasi. Dan 9-nya optimizer, nggak pernah puas. 10-nya caring, dia sangat peka. Nah, bottom talent-nya dia ada equitable, courageous, logical, authoritative, decisive. Dan kita nanti omongin secara lebih mendalam bagaimana sih top talent-nya Puput muncul dan juga bottom talent-nya mempengaruhi hidupnya. So, tadi kita ngomongin kerjaannya cukup dikit aja, ya. Cukup berapa lama di EC Consulting, tapi yang bener-bener gue pengen tahu nih adalah Puput lagi deket sama siapa sih? Aduh, pertanyaannya ya. Sebenarnya itu aku lagi habis di ghosting sih Mbak Pem. Oke, jadi sekarang lagi nggak deket sama siapapun, tapi abis di ghosting. Hanya di EC Consulting ya kita bisa membicarakan hal ini dengan atasannya. Jadi boleh cerita sedikit. Puput baru aja di ghosting sama cowok. Gimana dia nge-ghostingnya? Oke, jadi ini tuh ceritanya aku kan nomornya udah 30 tahun ya sekarang. Terus di umur-umur ini orang tua biasa panik gitu. Ini kok nggak ada menunjukkan tanda-tanda nih gitu ya. Jadi akhirnya hilalnya belum kelihatan ya. Nggak kelihatan nih, kayaknya nggak ada juga ngajakin cowok ke rumah gitu kan. Jadi akhirnya papa yang mana orang Minang gitu ya, inisiatif untuk memperkenalkan kalau misalnya teman-teman sekalian tahu di Minang tuh ada istilah pulang kabako. Jadi memperkenalkan saudara jauhnya yang bisa nanti anak-anaknya ini bisa diperkenalin ke Puput gitu kan. Udah ada mulai beberapa yang dikenalin? Iya, udah ada nih. Oh, udah kemarin ada. tuh ada sempet 1 nih. Oh, sekarang nge-ghosting ya. Ada semoga nonton nih anaknya. Yang nyadar ya, please komen di bawah. Jadi itu diperkenalkan karena
Puput juga orangnya tuh kalau misalnya kenalan biasanya tuh lama di chat. Kalau mau ketemu tuh kayaknya mikir-mikir dulu gitu. Ini tuh ini nggak ya, worth it nggak ya buat ketemuan gitu. Jadi biasanya tuh yang kalau misalnya Puput mau lagi deket nih sama orang di chat, lama prosesnya dari menuju chat ke ketemuan. Oke. Ya, Betul? betul. Berapa lama biasanya? Bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wow, oke. Jadi kayak itu kayaknya tes pertama kali ya. Tes pertama. Kayak seberapa dia itu kayak betah dan tahan dan sabar untuk cuma di chat doang. Iya. Kira-kira itu tuh muncul dari talenta apa ya? Apa sih yang mendorong Puput untuk kayaknya hold dulu deh buat gue ketemu lu gitu? Oke, kalau talent sih yang pasti pertama kontemplatif karena terlalu mengukur-ngukur nih orang worth it nggak ya gitu. Dan sebetulnya kompetitif juga sih kalau menurut aku. Dan optimizer. Jadi biasanya ini buat teman-teman di luar ya, talent DNA itu menariknya memang itu menunjukkan kekuatan kita, tapi dari kekuatannya kita juga bisa tahu apa yang kita butuhkan dan apa ekspektasi kita. Nah, jadi kalau Puput kan tadi ekspektasinya oke nih, gue bakal di chat dulu, tapi kayaknya gue bakal mikir 2 kali nih, atau 3 kali berkali-kali untuk ketemu. Karena kontemplatif itu gue butuh waktu buat merenung dulu, gue butuh waktu buat mikir, kemudian dengan kompetitif gue butuh tahu bahwa ini yang gue lagi obrolin itu dan bakal ketemuan adalah yang udah terbaik dibanding berbagai pilihan. Jadi hints ya, di luar sana Puput tuh ngobrol beberapa gitu ya, untuk ada perbandingan aja. Nah, dan terakhir optimizer, Puput memastikan bahwa ini betul-betul gue udah memasukkan semua effortnya nih yang di sini nih. Benar, udah beneran kelihatan. Jadi ketika mereka itu lulus buat Puput mau ketemuan tuh sebetulnya udah melalui jenjang yang jauh ya? Iya betul. Setelah dipikir gitu dan ya biasanya ya abis itu baru ketemuan gitu. Nah, aku sih belum Mama sama apalagi Uni, kakak. Itu orang-orang tipe-tipe inisiator yang pokoknya semuanya tuh harus serba satset-satset gitu ya. Nah, kan karena ini dijodohin ceritanya. Uni yang seorang inisiator ketemu sama inisiator dan visioner. Ketemu sama calon suaminya yang adalah goal getter. Jadi wah sama-sama berambisi dan gercep nih kayaknya. Dan gercep dan memang ketika ketemuan Umi tuh langsung ngasih tahu gitu kan. Kalau mau kalau serius ya udah langsung ngadep ke papa mama gitu kan. Dan emang diiyain. Jadi prosesnya tuh cuma seminggu sampai akhirnya persiapan ke pernikahan. Sementara yang ini baru juga kenalan 2 hari. Terus habis itu mama sama papa udah ngebombardir, kok nggak ketemu-ketemu? Wah ini pasti Puput nih salahnya nih gitu. Jadi udah bener-bener Puput nih pasti nih. Padahal waktu itu lagi banyak kerjaan gitu. Kalau Puput itu ketika membagi pikiran tuh jadi pusing gitu kan. Jadi akhirnya ya udah ini dulu selesain gitu. Apa sih ini tuh baru 2 hari? Enggak, ini pasti Puput nih salah nih gitu. Kebayang banget yang biasanya Puput malahan minta mereka tuh nunggunya sampai 2 bulan tadi kan. Benar. Yang ini 2 hari udah banyak dari kiri kanan kayak ketemulah gitu. Nah, jadi ya udah. Tapi kamu udah masih ngobrol di chat sama orang ini? Masih. Sama gitu. si Joni deh ya, panggil si Joni. Sebutlah namanya Joni gitu. Nah, terus kita masih ngobrol gitu sampai akhirnya aku tuh udah pusing banget gitu ya karena dibombardir terus pada 2 hari. Jadi ya udah aku bilang, Joni kayaknya kita perlu teleponan gitu. Jadi ya udah nih teleponan. Mungkin gue ketemu belum siap tapi teleponan bisa gitu ya. Iya benar. Ya udah karena kita teleponan kan. Aku udah tanpa babi bu ya udah deh gitu. Udah capek ditekan sana sini kan, apalagi aku harmoni ya. Udah capek dengan tekanan itu, aku tekan balik gitu. Jadi harmoni itu kan orang-orang yang menghindari konflik nih, ini backgroundnya jadi buat yang di luar sana ya. Jadi biasanya memang tendensinya tuh sukanya damai. Jadi pas ketika tertekan di seluruh sisi gitu ya, memilih kayak ya udah deh gue lakuin nih buat lo semua bahagia gitu. Kayak gitu. Tapi komprominya adalah gue nggak temu dulu, tapi gue telepon aja dulu. Telepon dulu, seenggaknya mendapatkan win-win solution kan, menamakan win-win solution gitu. Jadi ya udah. Teleponan. Gimana dari suaranya ada getaran nih dirasa? Ada banget ternyata. Karena kan intuitif nih kayak menggunakan rasa. Benar. Jadi pas teleponan gitu kan, awalnya tuh males buat ketemuan gitu kan. Cuma karena udah dibombardir teleponan kayak boleh juga nih gitu kan, dengar dari suaranya gitu kan. Terus ya udah. Kadang secetek itulah sebagai perempuan ya. Nah terus habis itu pas udah ditelepon,
aku straight to the point aja ke dia gitu. Kita udah sama-sama tahu kan kalau kita dijodohin gitu. Nah, apa sih, jadi biasa mama papa aku nanya nih gitu, ini tuh nanti kelanjutannya akan kayak gimana, kita ketemu untuk kapan dan sebagainya gitu. Jadi ya karena itu kita kayaknya perlu ketemu deh gitu, buat nanti aku bisa ngasih pertanggungjawaban ke mama papa. Oh jadi ketemunya itu atas dasar memenuhi tanggung jawab ya? Iya. Oke, tapi Puput yang minta ke dia? Iya, minta ke dia. Dan dia tahu bahwa dia itu lagi di set up juga? Iya, dan dia pun ternyata 11-12 pemikirnya. Gitu, jadi dia tuh juga dalam posisi yang ya iya sih, ini juga ditanyain apa sih, iya sih aku juga harus ngasih pertanggungjawaban ke orang tua gitu. Ya udah, kita udah sama-sama paham kan ini arahnya kemana, ya udah akhirnya kita ketemuan gitu. Nah di proses ketemuan ya pas proses menjalani itu kita sih banyak menemukan kecocokan. Memilih ketemuannya di mana gimana tuh? Oh ini juga yang aku sebel sih. Aku kebayang soalnya nih pasti ada beberapa analisa nih yang Puput lakukan gitu kan. Untuk sampai ke titik poin gue ketemuan di mana. Iya benar, nggak sampai secepat itu sih gitu. Jadi sempat juga sebelum ini kan sempat deket ya sama orang yang taunya juga di ghosting gitu. Nah deket sama si orang ini, dia tuh ketika mau pertama ketemu ngasih seluruh seluruh list tempat ketemuan. Jadi tuh aku yang awalnya nggak mau ketemu, mendengar dia ngasih ini aku ada tempat A B C D, mau di mana yang paling dekat sama kosan, ya udah deh ini gitu, enak kan. Sementara yang ini ibunya adalah terserah kamu maunya yang mana. Puput yang terserah kamu juga, dia yang terserah juga. Karena harmoni itu cenderungnya guys adalah mereka untuk mengambil keputusan untuk bisa harus tahu dulu si orang lawannya ini maunya kemana, nanti gue ngikut deh gitu. Nah jadi cenderung Puput adalah si cewek yang ketika ditanya mau makan apa, terserah aku bebas. Terusnya datanglah si makanan, terusnya buat kayaknya sebetulnya aku nggak suka. Iya udah, tapi nggak diomongin juga. Tapi nggak diomongin, ya cuma dipendam dalam hati bahwa nggak suka. Iya. Nah ternyata setelah aku juga kan aku kasih talent DNA ya, aku coba suruh. Oh iya? Oke. Ternyata dia harmoni juga. Oh pantesan. Jadi dia terserah juga. Iya terserah gitu. Ya kita jadi sama-sama terserah gitu kan. Ya pada akhirnya karena aku cepet sebel sih sebenarnya orangnya gitu ya. Jadi di hubungan itu aku yang jadi banyak gerak akhirnya. Aku ngerasanya karena keluarga aku tuh orang yang mendorong. Jadi mau nggak mau. Sedangkan keluarga dia ya terserah dia gitu. Iya. Jadi memang kalau menurut aku ada juga unsur Puput tuh gampang ilfeel. Iya. Itu terdorong dari talent DNA loh Put. Oh dari mana? Iya, talent DNA-nya itu adalah gampang ilfeel-nya karena Puput itu kan kontemplatif. Puput introspektif, terusnya ngelihat ada intuitif. Jadi kalau orang-orang intuitif itu kadang ada hal-hal yang dimana Puput ngerasa ini kayaknya nggak srek, tapi tidak bisa dijelaskan dengan logika, dengan data gitu. Yang dimana kadang padahal sebetulnya hal kecil yang dia lakukan itu udah langsung ilfeel. Iya benar. Dan ketika udah ilfeel kayaknya males lah gitu. Iya. Akhirnya jadi ketemu tuh. Jadi ketemu gitu dan memilihnya akhirnya Puput yang memilih akhirnya. Itu karena sebenarnya dia udah ngasih pilihan, tapi habis itu juga karena satu dan lain hal kerjaan gitu ya, nggak ketemu-ketemu nih jadwalnya, ya udah ketika ada satu waktu yang walaupun aku banyak kerjaan gitu kan, tapi aku coba ya udah kita ketemu hari Minggu di dekat tempat dia. Gitu. Jadi aku emang gerak ke sana duluan gitu kan. Yang biasanya itu wah seumur-umur nggak pernah gitu. Tapi ini Puput jadi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar dari talentanya nih. Benar. Jadi kalau misalkan Puput kan di situ adalah orang yang bottomnya nih Put ya, otoritatif dan courageous. Jadi ini hal-hal yang tidak natural. Orang otoritatif kan orang yang tegas. Betul. Dan di saat momen ini Puput tuh dipaksa untuk menjadi tegas atas ya udah keputusannya ini. Dan courageous, berani untuk mengungkapkan. Yang padahal untuk biasanya Puput tuh kayak butuh waktu untuk mengungkapkan sesuatu yang kayak mungkin itu bukan kesepakatan gitu. Nah itu jadi annoying ya? Iya. karena biasanya nggak kayak gitu kan gitu. Nah terus sampai akhirnya kita ketemu. Iya pas ketemu kita ngobrol sih cocok ternyata gitu dari segi obrolan dan dari segi mental kita yang sama-sama dalam konteks perjodohan, tapi kita tuh masih nyoba gitu ya, masih dianya juga udah usia yang sama.
tapi juga apa ya, didorong untuk ini udah usianya loh harus gitu, dan aku pun juga gitu. Jadi kayak kebayangnya obrolan Iya. kalian tuh sama-sama membicarakan tentang Sefrekuensi. sesebel itu sama orang tua kalian yang memaksa ya benar. Terus kita juga cerita tentang perjodohan lalu gitu kan. Jadi ada cocok di sana gitu. Nah, ternyata dia tuh juga orangnya pemikir gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita jadi banyak diskusi karena itu gitu. Enak diskusinya pas kita sama-sama di poin mikirnya ya. Tapi kalau udah diskusi sefrekuensi yang, ya? Ya, sefrekuensi gitu. Tapi kalau udah masalah, biasa nih mama kan kayak monitor ya. Ada monefnya nih tiap minggu gitu. Gimana udah catatan, gimana prosesnya, gimana progresnya gitu. Iya, kalau kayak gitu kan mau diupdate ya jadinya ya. Diupdate ya, ini gini udah ketemu, iya gini-gini. Awalnya itu apa ya, kita sama-sama memutuskan untuk 3 bulan dulu kenalan. Jadi jangan lama, jangan langsung ke arah sana ya. Kita harus memahami dulu 3 bulan gitu. Dan ya oke, setuju, deal gitu kan di pertemuan pertama. Terus abis itu aku biasa ngasih tahu nih, update ke mama. Kok 3 bulan sih? Kenapa 3 bulan? Lama banget tuh. Iya, sebagai seorang inisiator 3 bulan lama banget. Itu lama banget gitu. Itu 1 quarter katanya. Nah itu harusnya udah mencapai target ya. Gitu. Iya. Nah tapi ya udah, jadinya di situ aku yang harus meyakinkan mama gitu. Tapi dari situ juga proses Puput untuk berusaha mencoba untuk menyampaikan apa yang Puput pikirkan gitu. Yang mana itu juga sebenarnya sulit. Prosesnya kalau misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu oke lah. Tapi ketika itu prosesnya jadi panjang, jadi capek sendiri. Karena itu kan bottom ya. Sesuatu yang bukan natural, yang bukan Puput banget gitu. Belum lagi nanti papa yang ini gimana, papa nggak enak ini sepupunya papa gini dan segala macem gitu. Jadi ya akhirnya karena satu dan lain hal aku udah capek didorong terus. Jadi aku bilang, Joni aku capek. Dan dia dengan mudahnya melepas gitu. Jadi ya udah. Karena dia harmoni. Oh kamu capek, ya udah aku menghindari dari konflik itu. Iya. Jadi kadang kayak gitu. memilih pasangan juga. Memang mungkin kalau aku belajar ya dari Puput ya, kita akan sefrekuensi sama orang dengan talenta yang mirip sama kita. Merasanya sefrekuensinya itu, tapi apakah mendorong kita berdua menuju target belum tentu. Itu. Iya. Itu banget. Jadi kayak pencapaiannya itu kita malahan butuh seseorang yang sangat berkomplimen talenta kita ya. Iya, itu dia. Itu juga yang jadi aku pelajari gitu ya. Ketika dan dia tuh juga orangnya aversif. Oh oke, dia nggak mau ngambil resiko. Iya, aversif sama fokus. Kebayang banget, nggak mau ngambil resiko, terusnya kalau dia lagi berkutat sama satu hal ya itu aja gitu. Sementara aku di situ dia lagi mungkin enjoy kerjaannya gitu. Dia sedang menikmati fase hidupnya dia gitu. Dan ketika aku kan fleksibel, jadi kalau misalnya ada dorongan ya aku ngikut aja. Gitu. Aku ngikut aja, tapi dia nggak bisa sefleksibel itu. Gitu. Jadi selalu bilang, Put aku nggak bisa. Aku cuma bisa 3 bulan, Put aku nggak bisa, aku cuma bisa 3 bulan. Tapi jatuhnya Puput ngerasanya dia nggak bereffort jadinya. Iya banget. Jadi merasa kayak gue capek sendirian banget sih. Yang padahal gue juga nggak mau capek anaknya. Iya benar. Iya lagi. Betul. Mohon maaf, aku tahu Puput generasi rebahan gitu kan. Kalau misalkan libur akan memilih buat tiduran dan Netflix kan gitu kan. Betul. Tapi si cowok ini mengharuskan Puput buat kayak mikir juga. Bisa nggak sih gue nggak ngambil keputusan sekarang? Ya gitu kan sih Put. Iya benar lagi. Iya benar. Kayak gue udah banyak ambil keputusan dan ditekan di kantor gitu ya untuk gue mengutarakan. Terus tiba-tiba gue ketemu calon pasangan gue yang dimana gue harus selalu mengambil keputusan. Kebayang banget stresnya sih Put. Iya jadi capek gitu kan. Dan terus juga pas lagi dalam hubungan itu, aku tuh lagi ada peralihan di kantor juga kan. Iya gitu. betul. Jadi tuh dorongannya tuh udah dari dorongan keluarga juga, dorongan kantor juga gitu. Akhirnya aku nggak bisa memilih salah satu nih gitu. Dan ketika aku cerita ke dia juga aku ngerasanya kayaknya nih orang ini juga kalau misalnya aku cerita belum bisa diajak ngomong serius gitu loh Mbak Pem. Iya. Jadi kadang kalau misalnya aku ngajak ngomong serius, dari bercanda. Bukan bercanda, lebih ke nggak tahu deh apa. Itu sepele banget sih gitu. Nggak sepele juga aduh ini intuitif aku lagi jalan. Gimana tuh? Coba jelaskan.
Jadi kayak apa ya, pokoknya gak nyambung aja gitu kalau aku ngomong gitu. Sementara kalau aku cerita ke mama papaku gitu, papa aku menguatkan dari segi logikanya. Oh ini tuh harusnya kayak gini Put, gini Oh iya, kamu mendapatkan manfaat lah dari ngobrol sama papa. Gitu, betul. Ya, ngobrol sama mama juga kan, betul. Puput suka cerita tuh ke aku. Mama kan si gercep dan inisiator gitu kan. Betul. Terus juga Mama ngeliatnya tuh menguatkan. visioner gitu. Jadi ngapain mikirin masa lalu gitu. Mama selalu bilang kayak gitu. Karena Puput kontekstual, secara natural Puput akan melihat ke masa lalu. Dan seringkali jadi kayak rada susah move on tuh. Nah, coba kalau kita ulas gitu ya. Karena kan ini juga kekuatannya Puput. Sebetulnya kekuatan si kontekstual ini powerful. Puput itu orang yang sangat belajar dari pengalaman. Itu yang aku sangat suka nih dari Puput gitu ya. Nah, kalau kita lihat kontekstualnya Puput, coba kita ulas kembali nih ya. Beberapa mungkin ada cowok-cowok lain yang udah pernah deket juga kan. Nah, kayak apa sih yang polanya gitu? Oh, pola ya? Oke, baik. Karena aku orangnya kontekstual, ketika misalnya menjalin hubungan, kan hubungan itu berarti harus melihat ke depan ya. Melihat ke belakang? Hubungan yang baru dijalin. Hubungan harusnya melihat ke depan. Iya, yang baru dijalin. Betul. Karena kita membangun masa depan kan. Iya. Tapi Puput akan melihat ke belakangnya orang ini. Iya. Lu udah pernah sama siapa aja? Iya. Terus waktu itu lu kayak gimana gitu? Nanya itu sih enggak, karena aku tahu aku akan kepikiran. Dan itu masuk kontemplatifnya aku. Jadi aku sebisa mungkin enggak akan nanya ke arah sana. Oh enggak, oke. Tapi aku akan melihat kepada diri aku sendiri. Oh, orang-orang yang pernah aku deketin, terus aku bandingin sama dia gitu. Oh, lu nggak lebih baik daripada yang dua cowok sebelumnya gitu? Yang cowok kemarin nih nyiapin ini nggak ada effort gitu, yang kayak gitu tuh. Gitu. Ataupun kalau misalnya nanti dia, yang si orang ini udah di masa lalu aku dan aku ketemu sama orang yang baru, bisa jadi juga aku ngebandingin. Iya, gitu. Karena Puput juga punya kompetitif, jadi pembandingnya tuh bukan hanya buat diri sendiri. Puput juga akan secara natural ingin memilih yang terbaik gitu. Betul. Iya. Itu sih. Nah, iya. Jadi ya gitu, jadi selalu ngebandingin. Biasanya kalau udah ilfeel diapain sama Puput? Kalau udah ilfeel tergantung ya. Ada sempat cerita satu orang yang aku tuh ilfeel. Dari segi obrolan kita cocok gitu. Tapi kok kayaknya kalau misalnya nanti ketemu langsung aku belum ngerasa sep gitu. Sama apa sih looks-nya dia gitu. Jadi aku nanti pas udah ketemuan kurang, ya udah deh gitu. Terus nanti aku hilang gitu. Tapi aku nggak ngasih tahu dia gitu. Bukan yang tipe pelan-pelan apa menghindar gitu atau kayaknya kita ini aja ya gitu. Bukan kayak gitu. Tapi aku diemin aja gitu. Gitu sih. Puput diemin, iya. Karena Puput bottomnya courageous. Puput nggak akan ngomong ke dia bahwa kayak gue nggak suka sama lu, udahan yuk gitu. Kayaknya Puput adalah si cewek yang kadang-kadang ngeghosting gitu kan. Ngeghosting karena menghindari buat memutuskan hubungan gitu kan. Jadi tiba-tiba menghilang aja gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat sebetulnya kalau aku lihat ya bisa jadi yang keras sama dirinya sendiri itu Puput sendiri gitu. Iya. Yang dimana mungkin Puput bisa jadi karena tadi ya punya kompetitif, optimizer, kontemplatif juga. Puput selalu berusaha untuk kayak orang ini udah yang terbaik belum sih? Gue masih punya waktu kan sedikit lagi ya, bentar dulu ya gue cari dulu ya yang lebih baik lagi gitu. Yang dimana pas ketika itu nggak srek dan gampang ilfeel tadi kan yang udah kita bahas, pas udah nggak srek tiba-tiba ya udah deh goodbye kayak tapi nggak diomongin gitu ya, hanya menghilang. Betul. Apa perbedaan yang Puput rasain setelah ngambil talent DNA? Ya aku jadi paham gitu kalau kemarin kan soalnya dulu pasti galau kan? Ya banget gitu, jadi kayak selalu pertama nyalahin diri sendiri jadinya gitu. Kayaknya aku ngerasa nggak pernah cukup untuk bisa menarik orang datang ke aku. Jadi malahan ngerasanya gua nih yang salah gitu. Ya gitu. Padahal ya sebenarnya nggak juga gitu. Sampai harus diyakinin berkali-kali sama mama, ya itu keputusannya dia juga. Kenapa dia nggak mau jemput balik gitu kan? Atau misalnya ngejar balik gitu. Dan emang belum pas aja. Iya, dan emang belum pas aja gitu. Tapi ya pas tahu, oh pantesan nih kemarin ditinggalin diem-diem gitu. Karena tidak bisa memutuskan gitu. Oh pantesan nggak berani bilang karena emang courageous-nya tuh di bottom gitu ya. Sesuatu yang belum natural gitu. Kalaupun itu aku lakukan jadinya tuh capek. Jadi Puput tuh malahan menunggu untuk mereka yang peka sendiri atas apa yang Puput rasa. Padahal kan mereka bukan dukun kan? Iya, betul. Ya itu, gitu sih. Jadi ya jadinya tuh kalau kemarin-kemarin memang sering curhat ke mama gitu. Cuma masih belum paham aja ini tuh kenapa gitu. Pas udah tahu ini
ya jadi paham gitu, oh pantesan gitu. Dan pas udah tahu juga, oh mama nih kayaknya bisa menarik aku gitu ya untuk berpikir lebih jauh gitu. Jangan cuma ngeliat ke belakang gitu. Jangan takut gitu karena nggak berani untuk menyampaikan itu ya gitu. Jadi ya sekarang jadi lebih paham, bahasanya algoritma mungkin ya gitu. Betul. Algoritmanya gitu. Itu sih. Nah, dari sini karena kan tadi ngomongin kayaknya tipe-tipe yang kayak mamah deh gitu ya, yang bisa bawa aku buat ngelihat ke depan, narik aku dari si lobang analisa itu gitu ya. Dan juga tadi Puput bilang Puput udah pernah ngasih talent DNA nih ke si yang kemarin di ghosting gitu kan. So, what would you do next? Apa sih yang mungkin bisa Puput rubah nih dari polanya gitu? Kalau merubah pola sih yang pasti yang aku pahami, aku jadi tahu harus mendekat ke tipe yang seperti apa. Nah, iya. Jadi Puput mencarinya yang kayak gimana sekarang? Yang pasti yang bisa memutuskan. Oke, ini mungkin nomor teleponnya ditaruh di seksi komen. 08 ya. Yang bisa memutuskan. Sama satu lagi juga yang inisiator. Seorang inisiator yang bisa untuk bergerak gitu. Memutuskan kenapa? Ya yang pasti keluarga aku kan kalau apalagi nikah ya. Umur segini kan udah ngomongin nikah gitu ya. Ketika deket sama aku juga harus pasti juga mengenal keluarga aku gitu dengan budayanya keluarga aku gitu. Jadi kalau misalnya nanti deket, ya yang pasti yang biasanya keluarga aku bisa narik aku, maka si cowok ini juga harus bisa narik aku gitu, kayak keluarga aku gitu. Yang aku pahami si cowok ini harus desesif ya. Dan karena itu ada di bottom nomor 45-nya Puput tuh decisive. Jadi kadang Puput tuh nggak bisa tuh ngambil keputusan ini kayaknya udahan kali ya, kayaknya ini enggak ya, kayaknya ini nggak cocok deh. Gitu. Aku akan nunggu dia untuk ngomong ke aku gitu. Jadi prosesnya lama. Sama logical juga penting sih Mbak. Karena aku tuh biasa dirasa-rasa tapi aku nggak bisa menggambarkan itu tuh detailnya kayak gimana sih gitu. Ketika dibantu aku jadi oh pantes gitu, yang kayak gitu. Itu sih. So thank you Puput udah share. Ini sesuatu yang berharga nih, bukan buat Puput aja ya, tapi juga buat banyak anak-anak muda di luar sana yang lagi nyari jodoh gitu kan. Bisa jadi the problem is not about you, but it's about how you are using your talents. Bagaimana sih kita mempergunakan talenta kita dan juga betul-betul mencari orang yang secocok itu loh gitu. Bukan hanya pas udah nikah, tapi dari sebelumnya supaya kita tahu gimana cara kita menuju goal yang sama sampai ke depan sampai hari tua gitu ya. Betul. Gitu. So thank you everybody for staying with us. Kita berharap sih bahwa teman-teman di luar sana bisa juga find your light and shine dengan Talent DNA. Please check out talentdna.me kalau bagi yang penasaran, dan jangan lupa untuk subscribe, follow, dan ikuti semua sosial media kami. Thank you and see you next time.